Selamat siang, Bu Hernina dan teman-teman. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil akhir proyek kami mengenai aplikasi monitoring kualitas udara dengan visualisasi peta digital berbasis web dengan metode Scrum. Kelompok kami terdiri dari Peter Tanuwijaya, Riko, dan saya sendiri, Vito Jericho. Selanjutnya, berikut adalah poin-poin bahasan pada presentasi kami kali ini, yaitu yang pertama adalah requirement gathering, yang berisi metode pengumpulan data terkait proyek, yang kedua terdapat requirement analysis yang berisi kebutuhan pengguna, yang ketiga terdapat desain yang berisi DFD use case, class activity dan sequence diagram, serta UI UX, yang keempat terdapat implementation yang berisi demo aplikasi web MKU, dan yang terakhir adalah evaluation yang berisi testing dan hasil aplikasi MKU. Selanjutnya, jadi yang pertama-tama kami akan membahas tentang requirement gathering pada proyek kami. Selanjutnya, pada proyek kali ini, kami melakukan pengumpulan data yang kami perlukan terkait proyek yang sedang dijalankan kepada stakeholder. Dalam hal ini, Ibu Herlina selaku ketua penelitian. Dalam pengumpulan data tersebut, kami menggunakan metode interview. Hal ini dikarenakan target user sudah jelas, yaitu masyarakat Desa Kalipaten, dan karena proyek ini dijalankan pada masa pandemi, maka tidak memungkinkan untuk melakukan requirement gathering secara langsung ke masyarakat Desa Kalipaten, ataupun menyebar kuesioner, sehingga kami lebih memilih untuk menginterview stakeholder. Karena menurut kami lebih efektif dan stakeholder tersebut juga sudah memahami secara garis besar mengenai kebutuhan pengguna, atau lebih tepatnya masyarakat Desa Kalipaten. Selanjutnya, yang kedua kami akan membahas tentang requirement analysis. Selanjutnya, berikut ada list fungsional apa saja yang mampu dilakukan aplikasi kami. Yang pertama ini ada menampilkan list sensor yang tersedia di beberapa tempat. Kedua, menampilkan visualisasi peta sensor di beberapa tempat. Yang ketiga, menampilkan tanggal dan jam secara real time, dan sisanya dapat dilihat pada tabel. Oke, selanjutnya jadi berikut adalah hasil list non fungsional yang mampu dilakukan oleh sistem aplikasi kami. Jadi yang pertama itu sistem user friendly, yang kedua respon time server tidak lebih dari 5 second, dan sisanya dapat dilihat pada tabel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Riko. Baik, yang ketiga kelompok kami akan membahas tentang diagram desain. Terdapat beberapa diagram desain diantaranya DFT, use case, path, activity, dan sequence diagram. Selanjutnya, yang pertama kami akan membahas DFT diagram. Jadi dari gambar diagram konteks ini, sensor mengirimkan data berupa data sensor dan kondisi sensor ke dalam sistem. Lalu sistem akan mengirimkan output berupa visualisasi data dan kondisi sensor yang akan dilihat oleh user nantinya. Selanjutnya, untuk DFT diagram level 0, sensor mengirimkan data kualitas udara ke database, yaitu data underscore sensor. Lalu user dapat melihat visualisasi data sensor dengan mengambil data dari database data underscore sensor. Yang kedua, sensor mengupload data kondisi sensor ke dalam database, yaitu status underscore sensor. Lalu user dapat melihat visualisasi data kondisi sensor dengan mengambil data dari database status underscore sensor. Selanjutnya, untuk DFT level 1, pada DFT level ini, fungsi melihat data sensor dipecah menjadi 3 fungsi yang lebih spesifik, yaitu melihat data sensor PM10, melihat data sensor suhu dan kelembapan udara, dan yang terakhir itu melihat data sensor CO2. Kemudian fungsi mengupload data sensor dipecah menjadi 3 fungsi yang lebih spesifik, yaitu mengupload data sensor PM10, mengupload data sensor suhu dan kelembapan udara, dan yang terakhir itu mengupload data sensor CO2. Sedangkan untuk fungsi mengupload dan melihat data kondisi sensor tidak dipecah lagi karena menampilkan satu macam output. Selanjutnya itu untuk use case diagram. Fungsi mengakses via browser dan mapping pada posisi sensor hanya dapat dilakukan oleh user. Sedangkan fungsi yang berkaitan dengan data sensor grafik, kondisi sensor, dan detail data sensor dapat diakses oleh kedua belah sisi. Selanjutnya untuk kelas diagram, berikut merupakan atribut yang kami gunakan dalam sistem ini. Pada kelas device terdapat atribut ID berupa string sebagai unique key dari kelas sensor, nama device berupa string, lokasi device berupa geolocation, dan lokasi device name berupa string. Metode pada device terdapat get all device yang menggunakan data object. Lalu metode get device yang membutuhkan parameter ID dari sensornya yang nantinya akan mengembalikan data objek. Untuk kelas lainnya memiliki atribut dan metode yang mungkin berbeda. Intinya kelas diagram menjelaskan tentang variabel dan metode yang terdapat pada masing-masing atribut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Peter. Oke, selanjutnya terdapat activity diagram. Selanjutnya.
Saya akan menjelaskan salah satu activity diagram dengan task melihat detail data sensor grafik. Pada dasarnya, activity diagram merupakan urutan task yang dilakukan oleh user, kemudian respon yang diberikan oleh sistem kepada user pada setiap tasknya. Bulat hitam berarti mulai dan bulat hitam berserta outline artinya selesai. Pada activity diagram ini adalah activity untuk melihat detail data sensor grafik. User melakukan task masuk ke dalam website monitoring dan memilih menu map, lalu sistem web akan merespon menampilkan mapping sensor. User memberi task lagi memilih detail data salah satu sensor, dan respon dari sistem adalah detail data dari sensor. Task selanjutnya adalah memilih detail data sensor grafik, dan respon dari sistem adalah menampilkan data sensor grafik, dan terakhir task yang dilakukan melihat detail data sensor grafik setelah itu selesai. Selanjutnya. Dan untuk activity diagram lainnya caranya sama dengan diagram yang berbeda adalah task yang dilakukan oleh user. Selanjutnya. Selanjutnya adalah sequence diagram. Selanjutnya. Jadi pada diagram ini saya hanya akan menjelaskan salah satu sequence diagram, yaitu menampilkan data sensor grafik kepada user. User akan melakukan klik detail data sensor kepada detail data sensor grafik. Setelah itu, detail data sensor akan mengirimkan parameter berupa detail ID atau nama sensor kepada sistem. Lalu sistem akan mengecek ke database apakah parameter tersebut tersedia di dalam database. Setelah itu, database akan mengirimkan data sensor grafik ke dashboard. Setelah itu, dashboard akan menampilkan data sensor grafik yang dikirim ke database, lalu ke sistem, lalu ke detail data sensor grafik, dan yang akhirnya sampai ke user. Selanjutnya. Slide ini sampai dengan dua slide selanjutnya merupakan sequence diagram pada fitur lain di project ini. Selanjutnya. Demo aplikasi akan didemokan oleh salah satu anggota kami, yaitu Vito Jericho. Halo, nama saya Vito Jericho. Jadi sekarang saya akan mendemokan web aplikasi monitoring kualitas udara pada Kelurahan Kalipaten. Yang pertama-tama ini adalah page homepage. Pada homepage pertama-tama terdapat Air Quality Index. Nah, di sini itu terdapat indeks-indeks yang dimonitoring oleh sensor. Yang pertama ini ada PM10, kedua ada CO2, ketiga ada temperatur, dan terakhir ada kelembapan. Nah, di sini juga terdapat nilai dari masing-masing indeks pada hari ini. Seperti contohnya 26 pada PM10, 199 pada CO2, 25 pada temperatur, dan 97% pada kelembapan udara. Nah, di sini juga terdapat tingkat kenaikan atau penurunan nilai indeks pada hari ini dibandingkan dengan hari sebelumnya. Jadi, kalau ada tingkat penurunan maka ini akan berwarna hijau, kenaikan akan berwarna merah, dan jika stabil akan seperti ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang map sensor info. Jadi pada map sensor info ini menunjukkan di mana device diletakkan. Terdapat juga informasi berapa device yang ditempatkan dan sensor-sensor yang terdapat dalam device. Selanjutnya saya akan menjelaskan air quality history chart. Nah, jadi di sini ini kita bisa mengecek keadaan masing-masing indeks kualitas udara. Untuk daily ini menunjukkan hari ini sampai 2 hari sebelum, dan untuk weekly menunjukkan minggu ini hingga 2 minggu sebelum. Kita juga bisa mengecek 4 indeks sekaligus secara bersamaan. Ya, seperti ini. Oke, saya akan lanjut ke page selanjutnya, yaitu maps. Maps. Nah, di sini ini adalah maps dari Kelurahan Kalipaten sendiri. Nah, di sini juga terdapat tingkatan air quality. Yang pertama ini ada good, lalu moderate, lalu unhealthy, very unhealthy, hingga yang paling parah adalah dangerous. Nah, jika kita klik pada salah satu device seperti ini, maka akan menunjukkan beberapa informasi seperti lokasi sensor dengan nama sensor. Lalu terdapat juga informasi tentang air quality di sini. Nah, ini adalah ilustrasi dan deskripsi gambaran secara garis besar tentang kualitas udara di daerah sekitar device. Nah, di sini juga terdapat indeks kualitas
udara pada masing-masing tempat. Nah, di sini ini contohnya pada device pertama, PM10-nya adalah 362, CO2-nya adalah 187, temperaturnya 24, dan kelembapannya 84. Nah, begitu pula dengan yang lain, hanya perbedaannya adalah lokasi dan kualitas udara, serta nilai dari masing-masing indeks. Oke, saya akan lanjut ke page terakhir, yaitu sensor. Nah, ini adalah page sensor. Jadi di sini terdapat sensor list. Nah, jadi kita di sini bisa klik satu persatu sensornya sehingga memunculkan informasi mengenai nama sensor, nama device, lalu sensor yang terdapat dalam device, lalu ada status dan connection, dan lokasi di mana device diletakkan. Nah, di sini ini contohnya kalau statusnya aktif dan connectionnya disconnect, maka dalam keadaan maintenance. Begitu pula dengan yang lain. Nanti jika statusnya aktif dan connectionnya connected, maka itu sensor berjalan dengan baik, dan jika statusnya inactive dan connectionnya disconnect, maka sensor perlu perbaikan. Oke, mungkin begitu saja dari saya. Terima kasih karena telah mendengarkan. Selanjutnya. Yang kelima atau yang terakhir, di kelompok kami akan membahas tentang evaluation yang terdapat testing dan hasil testing pada aplikasi web MKU. Selanjutnya. Tes pertama adalah unit testing dengan sukses skenario, dengan judul mendapatkan semua data device yang terdapat dalam database. Jadi dalam tes ini, tester bertugas untuk menguji apakah metode dapat mengambil semua data device yang terdapat dalam database. Dengan precondition, tester sudah memiliki data device yang terdaftar pada database. Dalam tes ini hanya memiliki satu step, yaitu menguji metode getAllDevice. Dengan tes datanya tidak ada, expected result-nya mengembalikan array berisi list object device. Actual result-nya pun sama dengan expected result, dan hasilnya pas dengan actual result mengembalikan array berisi list object device dan menghasilkan post condition sama dengan actual result. Selanjutnya. Sedangkan untuk fail skenario tidak jauh berbeda dengan sukses skenario. Perbedaan terletak pada precondition yang tidak memiliki data device yang terdapat pada database. Dan pada expected result dan juga actual result-nya akan mengembalikan array kosong dari list object device, begitu juga post condition-nya. Selanjutnya. Untuk unit testing atau modul kedua ini dengan sukses skenario, jadi tester bertugas untuk menguji metode getDeviceID BNM untuk mengambil ID device dengan nama device yang tersedia di database. Dengan precondition memiliki data device name yang valid dan dependensi yang dipakai yaitu Firebase API. Tes ini juga memiliki satu step, yaitu memasukkan device name yang valid ke dalam metode getDeviceID BNM dengan tes data device name dengan pasti 001. Expected result method ini akan mengembalikan objek dokumen reference dari device name ke sistem. Kemudian dengan tes actual result-nya mengembalikan objek reference dari device name yang dengan hasil tes yaitu pas. Kemudian akan menghasilkan post condition, yaitu method memberikan objek dokumen reference ke sistem. Selanjutnya. Sedangkan untuk file skenario hanya terdapat perbedaan pada precondition, yaitu memiliki data device name yang tidak valid atau tidak terdaftar di database. Dan stepnya masukkan device name yang tidak valid ke dalam getDeviceID BNM dengan tes data device name yang tidak tersedia di database. Expected result method ini akan mengembalikan string kosong ke sistem. Dengan hasil actual result-nya mengembalikan string kosong dengan status pas dan menghasilkan post condition method mengembalikan string kosong ke sistem. Selanjutnya, unit testing atau mode ketiga ini sukses skenario berjudul mengambil data yang tersedia di database Firestore berdasarkan ID. Jadi, tester bertugas untuk menguji metode getDeviceById untuk mengambil data dengan ID device yang tersedia atau valid di database Firestore. Expected result-nya mendapatkan data dalam array objek berdasarkan ID. Actual result-nya sama mendapatkan sensor data dalam array objek berdasarkan ID dengan post condition yang sama dengan expected dan actual result. Selanjutnya untuk fail skenario tidak jauh berbeda dengan sukses skenario. Perbedaannya hanya terletak pada precondition yang tidak memiliki data device yang terdaftar pada database
Dan pada expected dan actual result-nya mengembalikan array kosong dari array, begitu juga dengan post condition. Selanjutnya. Oke, selanjutnya tes ini merupakan tes pertama integration testing dengan sukses skenario yang berjudul mendapatkan data device head ID berdasarkan device name yang terdapat dalam database. Jadi, tester bertugas untuk menguji apakah metode dapat mengambil data device head ID berdasarkan device name yang terdapat dalam database dengan precondition memiliki data device name yang terdaftar pada database dan menggunakan dependensinya Firebase, admin, dan get device ID by name. Tes ini memiliki dua step. Yang pertama yaitu menyimpan data reference device dari hasil metode get device ID by name ke dalam variable reference. Tes datanya device name dengan raspi 002 dengan menghasilkan actual result variable reference berisi objek dokumen reference dari device dan menghasilkan statusnya pas. Kemudian step kedua yaitu memasukkan data reference ke dalam query device health dengan device reference dan limit dengan test data reference, non-dokumen reference, dan expected result yang menghasilkan actual result yaitu query mengembalikan device health berjumlah satu array of object dengan device ID dari device raspi 002 dan statusnya pas. Kemudian menghasilkan post condition yaitu mengembalikan ke device health. Selanjutnya. Sedangkan untuk fail skenario-nya terdapat perbedaan di precondition yang tidak memiliki data device name yang terdaftar pada database. Tes data pada step pertama tidak tersedia dalam database dan pada step kedua reference berisi string kosong. Kemudian expected result dan actual result pada step pertama yaitu variable reference berisi string kosong, sedangkan pada step kedua yaitu query mengembalikan array kosong. Kedua step tersebut berstatus pas dan menghasilkan post condition mengembalikan array kosong dari list object device. Selanjutnya. Pada testing kedua integration testing, sukses skenario dengan judul test method get data sensor by descending menggunakan device name yang valid. Jadi tester bertugas untuk menguji metode get data sensor by descending dengan device name yang valid dan mendapatkan data sensor yang telah disorting secara descending dengan precondition memiliki data device name dan data sensor di database. Testing ini memiliki dua step. Yang pertama itu menyimpan data reference dari hasil metode get device ID by name ke dalam variable reference dengan data yaitu device name raspi 001 dengan expected result variable reference berisi objek dokumen reference dari device. Setelah tes menghasilkan actual result, variable reference berisi dokumen reference dari device name dan statusnya pas. Kemudian step kedua yaitu memasukkan data reference ke dalam query data sensor dengan device reference dan limit. Dengan memasukkan tes data dari data reference yaitu dokumen reference, expected result query mengembalikan data sensor berjumlah satu array of object dengan device ID dari device raspi 001. Kemudian actual result testnya mengembalikan satu array of object dengan device ID yang dimasukkan sebelumnya dengan statusnya pas dan menghasilkan post condition method yaitu mengembalikan array of object kepada sistem. Selanjutnya. Untuk file skenario hanya terdapat perbedaan pada precondition-nya yaitu device name dan data sensor yang tidak tersedia di database. Dan tes data pada step pertama yaitu device name dengan raspi 00, di mana data ini tidak tersedia di database. Result variable reference tidak berisi apapun atau string kosong, sedangkan pada step kedua expected result-nya result query mengembalikan array kosong dengan hasil actual result mengembalikan array kosong juga. Statusnya pas dan menghasilkan post condition method mengembalikan array kosong kepada sistem. Selanjutnya ada sukses skenario untuk integration test dengan judul test method get data from dengan device name yang valid. Jadi tester bertugas untuk menguji metode get data from dengan device name yang valid dan mendapatkan data sensor dengan precondition memiliki data device name dan data sensor di database Firestore. Dependensinya Firebase admin. Tes data yang dibutuhkan adalah yesterday berupa timestamp dan device name berupa string dengan expected result mengembalikan data sesuai dengan parameter dan actual result mengembalikan data yang sesuai dengan parameter. Selanjutnya, untuk file skenario hanya terdapat perbedaan pada precondition-nya yaitu device name dan data sensor tidak tersedia di database Firestore. Dan tes data yesterday berupa timestamp dan device name berupa string dengan expected result data yang dikembalikan tidak sesuai dengan parameter dengan actual result yang sama. Oke, jadi demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih karena telah mendengarkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.